Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya menghayati, memahami, menerapkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sejenak kita menelusuri hikmatologi kehidupan. Ketika kita berbicara hikmah, ada seorang yang cukup sering berkomentar di kanal Hikmatologi, yakni Ibunda Hajah Khalifah yang berdomisili di Kebon Agung, Kabupaten Malang, bertutur sangat bijak bertalian dengan hikmatologi. Beliau menyampaikan bahwa dengan pola pikir hikmatologi mudah seseorang mengambil hikmah. Beda dengan filsafat yang cenderung dalam pola pikirnya tinggi mengangkasa, namun tidak didasarkan pada kitab suci. Kami tidak sedang mengatakan bahwa hikmatologi lebih baik dari filsafat, karena penilaian itu diserahkan kepada Anda sebagai penikmat. Filsafat lebih mengedepankan perenungan radikal didasarkan pada panca indera semata. Kalaupun ada filsafat ketuhanan yang Maha Esa, maka ketuhanan yang Maha Esa itu ditempelkan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri merupakan, atau lebih tepatnya bukan bagian dari filsafat. Karena itu meski saudara-saudara ada yang menyimak buku lama legendaris karya Hasbullah Bakri tentang filsafat ketuhanan, maka sesungguhnya Hasbullah Bakri tidak sedang berbicara filsafat, namun Hasbullah Bakri berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, namun ditinjau dari sudut filsafat. Sementara hikmatologi mengajak pada semua orang untuk berhikmat sesuai dengan minat dan tujuannya. Ketika kita mengatakan ishadu bi anna muslimun, saya adalah orang yang berpembelajaran, selalu berproses membelajarkan diri menjadi orang yang berpasrah pada Allah berdasar pemahaman kitab suci dan sunnah Nabi, maka hikmah itu adalah hikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara saudara kita ada yang berhikmat kepada Allah, kepada Tuhan yang berbeda, ya, tentu itu adalah hak mereka. Yang ekstrim, anti teis, ya,
Jadi yang memang bermusuhan dengan orang-orang yang bertuhan itu adalah kebebasan mereka. Sedangkan orang yang ateisme adalah orang yang tidak mempercayai Tuhan, namun tidak memusuhinya. Jadi kalau ada orang yang memusuhi Islam, ada orang yang memusuhi Katolik, Hindu, Buddha, Kristen, Pantekosta, Konghucu, aliran kepercayaan, setiap orang yang memusuhi itu adalah sesungguhnya dia sedang anti-teis, anti pada Tuhan, anti-deis, anti pada Ar-Rahman, Allah. Jadi sesungguhnya orang yang kafir dalam perspektif hikmatologi adalah orang yang sama sekali tidak mempercayai adanya Tuhan, adanya Allah yang Maha Kuasa. Dan yang antiteis tentu saja orang yang gedol, memusuhi, meskipun dia berkedok berdalih dengan agama tertentu. Jadi kalau ada orang beragama tertentu, berkepercayaan tertentu, setiap hari mengumbar kalimat nista, mengumbar tulisan-tulisan yang buruk untuk menilai sesama tanpa data dan tanpa analisa yang memadai, maka itulah sesungguhnya orang yang anti-teis, anti Tuhan. Pertalian dengan itu, baik antara anti-teis, ateisme, dan orang yang teis, orang yang bertuhan, yang Maha Esa, di dalam perspektif hikmatologi, semua ada di dalam kerangka imanial. Artinya bahwa dia mempercayai atas percayanya kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa, atau dia tidak mempercayai keberadaan Allah atau Tuhan yang Maha Esa, atau dia memang memusuhi orang-orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Untuk yang terakhir itu, sungguh tidak layak untuk menghirup nikmatnya anugerah Tuhan yang Maha Esa di bumi Persada Pertiwi Indonesia. Mengapa? Karena orang yang anti-teis, yang anti Tuhan, yang memusuhi orang-orang yang bertuhan karena perbedaan, maka itu adalah orang yang acap kali, tidak menghayati, tidak memahami, tidak mempedomani nilai-nilai Pancasila, sekaligus berarti meninggalkan esensi dari agama, yakni cinta. Dan orang yang tidak memiliki esensi cinta biasanya orang yang tidak jujur. Kita lihat kasus kejujuran dan atau versus ketidakjujuran. Pejabat, pegawai, lebih tepatnya memang pejabat ya, dicirikan dengan pakaian pemberian. Jadi ingat ya, pejabat itu pakaiannya pemberian. Pemberian siapa? Pemberian dari rakyat. Yang kedua, setiap pejabat itu mobilnya pinjaman. Siapa yang meminjami? Rakyat. Kemudian pangkat amanah dari Tuhan lewat rakyat.
setinggi apapun pangkat dan jabatan seseorang merupakan amanah dari Tuhan yang lewat masyarakat atau rakyatnya. Kemudian sumpah demi Tuhan adalah wujud dari kesetiaan amanah yang dibebankan oleh Tuhan melalui rakyatnya. Dan amanah itu tidak ada yang abadi. Yang kelima, hidup pejabat pasti menjadi beban. Mengapa? Karena pejabat hidupnya digaji oleh rakyat. Karena itu setiap pejabat adalah beban tanggung jawab rakyat. Jika pejabat baik, betapapun baiknya, maka sungguh dia tetap menjadi beban bagi rakyatnya. Dan yang ketujuh adalah pejabat yang sudah tidak bekerja tetap menjadi beban rakyatnya. Karena uang pensiun ataupun bentuk pesangon adalah wujud nyata dari beban rakyat atas pejabat. Karena itu, kita bisa bertanya, apakah seorang pejabat jika karena kelalaiannya atau karena unsur kesengajaannya beramai-ramai kemudian menggarong uang rakyat, menggarong uang negara, tertangkap bahkan tertangkap tangan, bisa menebar senyum bahkan tertawa, tetapi proses peradilannya sulit karena tidak jujur, maka sungguh perilaku yang seperti itu sangat memuakkan dan sangat menjijikkan. Mengapa? Kita coba lihat. Saudara kita yang karena tuntutan ekonomi ataupun tuntutan kesenangan syahwatnya menjadi pekerja seksual, seringkali yang tampak adalah wanita tunasusila. Padahal ada pria tunasusila. Kita ambil satu, wanita tunasusila. Dari cara berdandan, dia sudah jujur. Dari cara bersolek, dia sudah jujur. Karena cara dandan, cara bersolek, lazimnya lebih mencolok dibanding dengan wanita atau perempuan kebanyakan. Jam kerja saudara kita, meski ada yang normal artinya di siang hari, tetapi kebanyakan malam hari, bahkan pulang pagi hari. Ketika menjajakan dirinya, mereka jujur. Menawarkan dirinya, bahwa dirinya meskipun tidak disebut sebagai wanita tunasusila, siap menghibur tamunya, siap menjamu pria hidung belangnya. Bahkan transaksi pun jujur dilakukannya. Jika tertangkap oleh satuan polisi Pamong Praja ataupun yang lainnya, saudara-saudara kita yang terjebak dalam pekerjaan yang digolongkan dengan tunasusila itu, jujur, cepat sangat jujur, amat sangat jujur mengatakan tentang perilakunya, tentang pekerjaannya. Pakaiannya tidak berasal dari uang rakyat,
mobilnya atau kendaraannya tidak berasal dari pinjaman rakyat. Dia juga tidak diamanahi untuk bekerja seperti itu oleh rakyat. Dan dia pun tidak mencari kehormatan dari rakyat. Dan jika dia sudah tidak mampu bekerja lagi seperti itu, dia tidak membebani uang rakyat, tidak membebani uang negara. Betapa kontrasnya antara pejabat dengan wanita tunasusila. Simpel sederhananya, pejabat ketika tertangkap dan dituduh korupsi, tidak serta-merta mengakui. Dan tidak serta-merta mengakui siapa saja yang diberikan upeti dari hasil menggarong uang negara itu. Tetapi wanita tunasusila masih ada hati di dadanya, jujur lebih di depan. Karena itu jika ada proses pembinaan saudara kita wanita tunasusila lebih cepat dalam prosesnya. Perkara hasil itu sangat bergantung dari orang dan takdir dari Allah yang Maha Rahman. Saudaraku tercinta, sebangsa dan setanah air, jujur bukan bagian dari mental. Jujur bagian dari moral. Karena itu, jika niscaya harus ada revolusi tauhid yang menghasilkan moral adalah keniscayaan. Karena itu, umat Islam selalu diajari oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jaditu imanakum, perbaruilah imanmu. La ilaha illallah, dengan kalimah tauhid. Tiadakan semua sesembahan-sesembahan. Saudara kita yang wanita tunasusila, hilangkanlah sesembahan syahwat, hilangkanlah sesembahan harta untuk berkarya di jalan yang benar. Dan musuh-musuh negara yang sekarang korupsi tetapi belum terendus oleh pihak yang bermenang, jujurlah ketika kalian ditangkap. Syukur kalau jujur mulai saat ini. Karena sesembahan-sesembahan di luar Allah itu akan menyengsarakan dan menjebak kalian semuanya. Ila Allah, jika harus ada niscaya, adalah Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi setiap mukminin dan mukminat dan setiap pengamal ajaran agama dan kepercayaan adalah sekaligus mengamalkan nilai luhur Pancasila. Jangan pernah bosan mendengar tauhid la ilaha illallah. Jangan pernah jenuh mendengar nilai luhur Pancasila, di antaranya ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih atas segala dukungan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang manakala ditulis pada lauhul mahfuz